Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat. Oh iya, masih ingat tidak yang pernah disampaikan oleh Bu Guru Fitri tentang ayat yang terdapat dalam surat Al-Qasas? 4 poin yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Yang pertama adalah mengingat akhirat. Dan yang kedua, merasakan nikmat dunia untuk akhirat. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang lain. Yang keempat, larangan bagi manusia agar tidak berbuat kerusakan dan melestarikan alam. Alhamdulillah bagi kalian yang masih ingat. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang poin yang keempat, yaitu larangan manusia agar tidak berbuat kerusakan dan memelihara alam semesta. Salah satunya adalah kita mengetahui cara makhluk hidup berkembang biak. Teman-teman, tahu tidak tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah kita dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Salah satunya yaitu menjaga kelestariannya dengan mengetahui cara makhluk hidup berkembang biak. Saat ini Pak Guru akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu baik secara generatif maupun secara vegetatif. Nah, kalian tahu tidak buah yang Pak Guru bawa? Nah, betul. Buah ini adalah buah mangga. Buah mangga di dalamnya terdapat biji. Nah, biji ini yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Proses perkembangbiakan dengan biji, nah ini disebut dengan proses perkembangbiakan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Kalian tahu tidak? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang membutuhkan penyerbukan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari, sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan adalah putik. Nah, sekarang kita saksikan struktur bunga berikut ini. Struktur bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang keempat, mahkota. Mahkota berfungsi sebagai mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Yang kelima, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri dari tangkai sari, kelapa sari. Yang kelima, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang keenam, putik. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, kalian tahu tidak pohon apa ini? Ya, pohon ini adalah pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas, atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, vegetatif alami apa sih? Nah, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak membutuhkan dua sel kelamin, baik betina maupun jantan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan cara mengembangbiakan salah satu bagian tubuh tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami
dan vegetatif buatan. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan dengan bantuan hewan memiliki ciri-ciri bunga yang berwarna-warni sebagai daya tarik, berbau harum, dan mempunyai kelenjar madu. Proses terjadinya penyerbukan yaitu ketika serbuk sari melekat pada serangga yang sedang menghisap madu dan serbuk sarinya menempel di kaki serangga itu, lalu serangga tersebut menghisap madu di bunga yang lain dan kaki yang terdapat serbuk sari menempel di atas kepala putik bunga lain, maka terjadilah proses penyerbukan. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri penyerbukan dengan bantuan angin adalah bunganya tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu. Serbuk sari jumlahnya banyak dan serbuk sari ini memiliki berat yang sangat ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Kepala sarinya besar dan tangkai panjang serta bergoyang kalau ditiup angin. Putiknya terlentang keluar, panjang dan berbulu. Contohnya adalah bunga, pohon kelapa, rumput, dan jagung. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan bunga melalui bantuan air terjadi pada saat serbuk sari jatuh ke permukaan air dan terbawa sampai serbuk sari menempel pada putik di tumbuhan lainnya. Perkembangbiakan dengan bantuan air hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya bunga teratai dan hidra. Perkembangbiakan vegetatif alami antara lain membelah diri, spora, akar tinggal atau rizoma, tunas atau tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi. Membelah diri terjadi pada tumbuhan yang sangat kecil. Contohnya adalah ganggang hijau. Spora. Di beberapa tumbuhan kita bisa melihat titik-titik hitam di daun. Nah, itu adalah contoh dari spora. Contohnya adalah tumbuhan paku. Akar tinggal atau rizoma. Contohnya adalah temulawak, kunyit, jahe, lengkoas, kemuning, bangle, alang-alang, dan kencur. Geragi atau stolon. Contohnya adalah stroberi, seganggang, rumput teki. Coba kamu perhatikan perbedaan akarnya. Kalau akar tinggal itu merambat di bawah tanah. Sedangkan geragi akarnya menjalar di atas tanah. Tunas adventif yaitu tunas yang terdapat di bagian daun. Contohnya adalah cocor bebek. Cara perkembangbiakan cocor bebek adalah dengan memotong bagian yang bertunas di daun, lalu ditanam di tempat lainnya. Tunas yaitu tumbuhan baru yang tumbuh di dekat tanaman induknya. Contohnya adalah pohon pisang dan bambu. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Umbi batang, yaitu batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan mengembung menjadi umbi, yaitu contohnya adalah kentang. Umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar yang membesar yang berisi cadangan makanan bagi tanaman itu sendiri. Contohnya adalah singkong,
wortel. Nah, sekarang kalian tahu ya perbedaan umbi batang dan umbi akar. Kalau umbi batang adalah batangnya yang berada di dalam tanah yang membesar. Kalau umbi akar adalah akarnya yang membesar membentuk cadangan makanan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang dilakukan melalui campur tangan manusia. Contoh vegetatif buatan yang pertama adalah cangkok. Pohon yang dapat dicangkok adalah pohon dengan batang yang keras dan memiliki kambium. Keuntungan dari teknik mencangkok ini adalah kualitas buahnya sama persis dengan induknya dan tanamannya cepat berbuah. Cara mencangkok yang pertama, pilih cabang yang sehat dan kuat atau sudah berkayu. Yang kedua, cabang kemudian disayat dengan pisau secara melingkar dan dibuat memanjang ke bawah. Dan yang ketiga, kulitnya dikupas sehingga bagian kambium yang seperti lendir tampak jelas. Yang keempat, siapkan lembaran plastik atau sabuk kelapa. Selanjutnya, bekas sayatan tadi ditutup dengan sabuk kelapa atau dengan tanah dan diikat dengan tali plastik atau rafia. Yang kelima, hasil cangkokannya dirawat dengan cara disiram secara rutin agar tidak kering. Yang keenam, apabila akar sudah memenuhi media, hasil cangkokannya itu dianggap berhasil. Lalu, potong cangkokan tadi dari induknya, lalu buka pembungkus plastik dan kalian bisa menaruhnya di polybag. Okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas ke bagian atas di kulit pohon lainnya sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Cara melakukan okulasi. Yang pertama, ambillah sedikit area dekat mata tunas. Yang kedua, pada pohon penerima buatlah sayatan horizontal, lalu sayatan vertikal sehingga berbentuk huruf T. Lihat pada gambar ini. Usahakan sayatannya tidak terlalu dalam hingga tidak melukai bagian kambiumnya. Yang ketiga, masukkan tunas dari pohon pendonor ke pohon penerima. Yang keempat, ikat dengan tali secara kuat dan tutup secara merata pada bagian yang diokulasi supaya tidak terjadi pembusukan pada batang yang ditempel. Dan yang kelima, jika okulasi berhasil, segeralah lepas ikatan tali supaya tunas muda yang sudah bergabung dengan pohon penerima bisa cepat tumbuh dan menghasilkan tunas-tunas produktif yang mampu menghasilkan buah. Mengenten. Mengenten adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas tanaman yang sejenis. Cara mengenten adalah yang pertama, carilah tumbuhan yang telah tumbuh subur. Yang kedua, carilah tumbuhan kedua yang siap diambil tunasnya. Yang ketiga, potong tunas atau pucuk tanaman yang kedua dengan dipotong menyerong ke kiri dan ke kanan seperti bentuk V terbalik. Yang keempat, potonglah tunas tanaman yang akan ditempel membentuk huruf V. Ikat tempelan tadi dengan tali rafia. Lalu, bungkuslah sabungan tadi dengan kertas untuk menghindari sinar matahari langsung. Usahakan sabungan jangan terkena air dan bagian tengahnya longgar agar tunas tidak terganggu. Setelah kira-kira 2 minggu, kemudian periksalah. Apabila daun tampak segar, berarti mengenten berhasil. Nah, sekarang kamu tahu perbedaannya kan antara okulasi dengan mengenten.
Populasi yaitu menempelkan bagian kulit pohon yang bertunas dengan kulit pohon lainnya. Kalau mengenten, menggabungkan batang pohon yang satu dengan batang pohon lainnya. Merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan terjadi pada tumbuhan bercabang panjang dengan menundukkan ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Cara perkembangbiakan dengan merunduk. Yang pertama, pilihlah tanaman yang sudah tua, kuat, dan panjang, yang sudah muncul akar agar mudah untuk dilengkungkan saat ditimbun tanah. Yang kedua, bengkokkan cabang tanaman ke tanah sehingga sedikit dari bagian cabang menyentuh tanah. Yang keempat, kubur cabang tanaman tadi dengan menggunakan tanah. Yang kelima, biarkan selama beberapa hari sambil menyiram gundukan tanah tersebut. Yang keenam, setelah akar dari bagian tanah cabang muncul, pisahkan tanaman baru dari tanaman induknya dengan memotong cabang tanaman tadi dari batang utamanya. Contoh tanaman merunduk adalah anggur dan arbe. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahami ya pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.